Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Doro beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Doro beserta jajarannya, serta Bapak Ibu pengajian Jihad Manis Masjid Jenderal Sudirman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul menghadiri pengajian Ahad Manis spesial Hari Ibu. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pengajian Jihad Manis Jihad PCM Doro bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember 2024. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, penyerahan bantuan dari pimpinan cabang Doro dan mahasiswa KL Doro. Keempat, sekapur sirih dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Doro. Kelima, pengajian Jihad Pimpinan Cabang Muhammadiyah Doro. Dan keenam, penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pengajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Naim Rona. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amin.
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa qalu sami'na La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara ketiga yaitu penyerahan bantuan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Dorob dan Mahasiswa Muka Dorob yang diberikan kepada bantuan rehab gedung TK Abba Wonosari sebesar 7 juta rupiah. Kedua, bantuan rehab gedung TPG Aisyah Melati Wonosari sebesar 3 juta rupiah. Ketiga, bantuan pengadaan speaker aktif PAUD Aisyah Wonosari sebesar 1.350.000 rupiah. Kepada Kepala Sekolah TK Aisyah Wonosari atau yang mewakili, kepada Ketua TPG atau Kepala TPG Aisyah Wonosari atau yang mewakili, dan ketiga, kepala atau guru
PAUD Aisyah Wonosari atau yang mewakili silakan untuk hadir di depan. bantu foto pun. TPK jangan buat tenakan saya. Tok kira malah pelayu. Foto bareng. Seminarnya kantor. Boleh itu orang kantor nominal itu. Iya. 1, 2, 3. Lakukan lagi. 1, 2, 3. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Dumateng jenipun para sepuh nisepuh ingkang dahat kinurmatan mirunggan dumateng Bapak Kyai Haji Muhammad Nurdianto MPD minangka narasumber pengaosan jihad manis wonten ing kesempatan menika dumateng pimpinan cabang Aisyah Doro, dumateng takmir Masjid Jenderal Sudirman, saha boten katalumpen dumateng jenipun para hadirin hadirat jamaah pengaosan jihad PCM Doro ingkang tansah pinurmatan saha diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten saderengipun sumela atur sekedhap saderengipun pengaosan dipun wiwiti. Puji syukur mugi tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih nugroho rahmat saha kawelasan dumateng kita sedaya
Alhamdulillah wonten ing enjing menika kita saged pepanggihan kempal manunggal wonten ing majelis ingkang minulya menika saperlu thalabul ilmi pados ilmu ingkang insyaallah badhe kangge sang kita wonten ing akhirat minjang. Amin Allahumma amin. Selawat lan salam mugi katurtan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalasan keluarga, para sahabat, para pendherekipun kalebet kula minangka lan panjenengan minangka umatipun. Mugi-mugi sedaya tuhu anggenipun kita nglampahi sedaya ajaran-ajaranipun kanthi sae lan lurus lan minangka wujud kita anggen bekti dumateng Allah lan Rasulipun. Monggo kita selalu istiqomah di dalam menjalankan sedaya perintah saha awisanipun. Para bapak, para ibu, para sedherek jamaah pengaosan jihad pagi wonten ing enjang menika kepareng matur dinten menika Ahad tanggal 21 Jumadil Tsani utawi Jumadil Akhir bertepatan kalian tanggal 21 Desember tahun 2021 kita memperingati Hari Ibu. Bapak Ibu, para sedherek bilih kita sedaya lahir wonten ing alam donya menika jalaran saking ibu kita ingkang kita cintai. Mila wonten ing kesempatan menika monggo kula lan panjenengan mengajak supados boten melupakan jasa-jasa ibu, pengorbanan ibu, perjuangan ibu ingkang sampun tulus ikhlas dumateng kita sedaya menika ampun dipun sepeleaken. Jalaran perjuangan ibu menika yakin tulus ikhlas membesarkan panjenengan sedaya ngantos dumugi sak menika ngantos dumugi tiyang ingkang sukses inggih menika kanthi bot repoting ibu khususipun lan tiyang sepuh kita sedaya sehingga kita ngantos dumugi dewasa. Mila wonten ing mriki monggo kula ngelingaken panjenengan sedaya bekti kita birrul walidain niku sangat penting ampun ngantos duraka dumateng tiyang sepuh. Mila Bapak Ibu ingkang kula tresnani wonten ing kesempatan menika pimpinan cabang Muhammadiyah Doro minangka wujud syukur lan bektinipun dumateng ibu kita dinten menika wonten ing kesempatan menika kala sampeyan panjenengan pirsani sedaya PCM memberikan sekedar bantuan kalih amal usaha Aisyah TK Aba lajeng TPI Aisyah PAUD atau IKP Aisyah ingkang wonten sareng menika inggih menika milik Aisyah, amal usaha Aisyah. Menika sepindah malih wujud bekti lan syukur kita sampun dipun kula wentah saking tiyang sepuh kula kita sedaya utamanipun ibu kita menika saking PCM memberikan bantuan. Perlu panjenengan pirsani pilih saat menika taman kanak-kanak
Aisyah Bustanul Atfal wonten ing Wonosari taksih melaksanakan rehab pembangunan TK Aba. Saking pundi dananipun? Dananipun inggih menika saking swadaya murni masyarakat utawi donatur, khususipun warga masyarakat Desa Wonosari ugi boten nutup kemungkinan panjenengan ugi dipun suwun kangge partisipasi. Ingkang sepindah menika TK, lajeng ingkang kaping kalih inggih menika TPP Taman Pendidikan Al-Qur'an Wonosari ugi melaksanakan rehab gedung. Menawi TPP menika pikantuk dana pokir utawi aspirasi saking Dewan Partai Amanat Nasional melalui Bapak Sofwan Sumadi. Menika sebesar 30 juta. Nanging kebutuhan ingkang dipun ayahi mbok menawi langkung kathah. Mila monggo ugi panjenengan dipun suwun partisipasi, dipun suwun sedekahipun wakafipun kangge menyelesaikan pembangunan. Ingkang terakhir inggih menika pimpinan cabang Aisyah ugi nggadahi amal usaha PAUD utawi kelompok bermain Aisyah ugi wonten Wonosari. Nika ugi tanggung jawab kita sedaya mila PCM kangge menunjang sarana pembelajaran nika wonten ing sematan nika memberikan bantuan inggih menika speaker aktif kangge menunjang pembelajaran. Mekaten para bapak, para ibu, para sedaya ingkang saged kula aturaken sedhik nyela wekdal ganggu jalanipun pengaosan wonten ing enjing menika. Kirang langkung nyuwun pangapunten kula akhiri nasrul minallahi wa batin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Doro dan Rasisme KL Doro. Semoga bantuan ini bisa memberikan kenyamanan dalam belajar mengajar di lembaga kami. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan diisi oleh Bapak Haji Nurdianto MBD. Kepadanya disilahkan. Lalu. Gini aja. Oke. Anggi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayal masir. Wa qala Allah ta'ala aidan wa qadara rabbuka alla ta'dilu alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Mas'ud ya Rasulullah ayyul a'malu afdal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala awali waqtiha summa ayyun qalu birrul walidain summa ayyun jihadu fi sabilillah
Shadaqallahul azim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan cabang beserta majelis yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, pimpinan ranting secabang Doro yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan Aisyah cabang beserta majelis yang hadir, dan pimpinan ranting Aisyah secabang Doro yang hadir pada kesempatan yang mubarakah ini, seluruh jamaah jihad spesial Hari Ibu tanggal 22 Desember 2024 yang berbahagia, yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dihadirkan dalam satu majelis yang mulia, majelis yang terangkai dengan berbagai keistimewaan. Kata Rasulullah SAW, ya, idza marartu fi riyadil jannah farta'u. Idza marartu fi riyadil jannah farta'u. Ketika ya kita melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Kalau bahasanya Pak Martira Harjo Waundalu, Taman Firdaus, gitu ya. Ya, jadi ketika kita melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Maka sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Khalaqul zikr. Jadi majlis zikir termasuk di dalam rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan satu agenda cabang yang sangat mulia, yaitu memberikan bantuan kepada TK Abah untuk pembangunan, bantuan kepada TPQ, dan juga bantuan kepada PAUD. Ini luar biasa, spesial Hari Ibu. Ini diwakili petugasnya juga dari Ibu, kemudian penerimanya juga tadi Ibu ya, PCM-nya ya Pak Amsarin, bukan Bu Amsarin ya, enggak apa-apa ya. Penceramahnya juga bukan ibu-ibu, gak Pak Toir ya. Penceramahnya bapak-bapak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya di sini menyampaikan sedikit ya, karena waktu kita cukup. Nanti kalau tidak 7 menit ya 17 menit ya. Kalau tidak 17 menit ya 70 menit kelebihan. 17 menit lah insyaallah. Saya akan menyampaikan sebuah hadis ini yang saya ambil dari kitab ya, Fadilatus Shadaqah. Di sini ada hadis yang menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu niki berkata, jaa rajulun ila Rasulullah, datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa yang berhak ya dari manusia yang harus diperlakukan dengan lebih baik ya. Jadi man ahaqqun nas, siapa yang berhak ya dari manusia bi husni sahabati, diperlakukan dengan baik, istimewa Bapak Ibu ya. Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, ummuka, yaitu ibumu. Qala sumaman, berkata sahabat tadi. Kemudian siapa lagi ya? Qala, bersabda ummuka ya, bersabda Rasulullah, ibumu ya. Qala sumaman, sahabat tadi berkata, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, bersabda Rasulullah, ibumu. Qala sumaman, berkata lagi sahabat tadi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, bersabda Rasulullah, bapakmu ya. Jadi ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ini statement Rasulullah ini bukan hal yang tidak mengandung makna
atau hanya sebuah perulangan. Bukan demikian. Ibu-ibu disebutkan 3 kali, Bu. Jenengan disebutkan Rasul 3 kali, Bu. Ya, kehebatan, kehormatan, dan kebanggaan, Bu. Nggih. Nih Bapak-bapak sekali tok iki. Ternyata setelah kita kaitkan dengan surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayk ilayal masir. Ya, wa wasainal insan, dan kami perintahkan, ya, kami di sini Allah perintahkan kepada manusia biwalidayhi, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ya, di situ disebutkan hamalathu ummuhu, yang telah mengandung kita, nggih. Ummuhu yaitu ibu, ya, ibumu yang telah mengandungnya, ya, wahnan ala wahni, dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Nah, ini yang pertama muncul jawabannya Pak Haji Taufik. Jadi yang pertama itu karena apa disebutkan 3 kali? Ibu mengalami 3 penderitaan. Yang pertama adalah mengandung, Pak. Ya. Kemudian wa fisaluhu fi amaini. Ya. Di sini kalimat fisaluhu fi amaini adalah menyusui selama 2 tahun. Ya, menyusui. Ya. Sebelum menyusui maka bayi itu lahir. Nih, para ulama menafsirkan sebelum menyusui tentunya kata yang mengandung, ibu-ibu ketika mengandung proses 9 bulan 10 hari itu adalah proses yang berat. Berat mboten, Bu? Berat, ya. Sing jawab ibu-ibu nih. Ya, para wanita atau remaja yang belum nikah tidak bisa jawab. Berat. Arep melumah ya rada angel awake antep ya, kaya nggawa apa kae, Pak? Kaya nggawa drum band. Arep tengkurup apa maneh nggih. Arep miring ya rada penak. Lah niki pokoke ganti-ganti posisi ya. Posisi yang terbaik untuk tidur pripun ya. Belum lagi kalau rasanya mual, kalau rasanya sakit. Pak Nur tahu hamil kok. Jare bojoku. Nggih jenengan mengalami yang ibu-ibu nggih. Ya. Kalau bapak-bapak mboten nggih. Bapak-bapak yang memberikan ya, yang menanamkan yang menanamkan lah mazroahnya ya adalah ibu-ibu yang siap untuk mengandung tadi. Jadi berat banget, Pak. Berat. Ya, bapak yang ngidam. Bapak yang ngidam jare. Belum lagi ditambah kalau bapak si rewel. Si rewel si ngitik-ngitik barang ya Allah. Ini berat nih yang pertama mengandung. Sebelum menyusui, ini yang kedua kata para alim ulama, ini dalam tafsir Imam Qurtubi ini dikatakan bahwa melahirkan, Pak. Ini taruhannya nyawa. Maka kesusahan penderitaan yang kedua setelah mengandung adalah melahirkan, Pak. Ini cari Bang Toir lagu dari rumah Irama ya, Pak ya. Yang istri yang melahirkan begitu sangat menderita. Kalau bisa aku yang jadi penggantinya begitu ya. Ini memang luar biasa ini. Taruhannya nyawa, Pak, antara hidup dan mati ini. Betul ya. Apalagi sudah ada nuwun sewu ya, ada kelainan dalam janin, otomatis ini juga membutuhkan proses lanjutan, harus operasi, harus ini dan itu, maka tambah rasa ketakutannya, Bapak Ibu. Ya, ini memang satu keniscayaan dari Allah. Maka Allah SWT melalui Rasulullah SAW beliau bersabda disebutkan 3 kali. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga menyusui tadi. Ya, selama 2 tahun. Menyusui dari orang repot, Pak. Repot, ya. Arep mrene anake rewel, ana sampeyan apa bapaknya paling ya wis aja rewel. Wis tak bopong sedelo. Bar kowe semenit sebaleke maneh karo ibuke. Ibuke sing repot ya. Niki memang luar biasa, ini memang penderitaan. Tapi di situ adalah kemuliaan Bapak Ibu nggih, ibu-ibu nggih. Kemuliaan, Bu, luar biasa. Maka disebutkan 3 kali ya. Baru yang terakhir ketika sahabat itu bertanya lagi, maka Rasul jawabnya adalah abuka.
bapakmu. Jadi 3:1. Ampun kleru tapi nggih. Ana bocah cilik ngaji karo bapake ya. Ditakon karo ibuke mau ngajine isine apa ya. Anake jawab kleru, Pak. Wau kiyaine ngomong jare ibu 3 kali, bapak 1 kali. Berarti intine kon golek ibu maneh. Salah penafsiran gitu sewu niki ya. Ini bercanda mawon. Ini anak kecil kalau tidak bisa dipahamkan, didampingi itu sudah salah penafsiran nggih. Oh disebutkan 3 kali, bapak sekali tok. Berarti kudu duwe ibu telu nang omah, bapake siji. Ya repot niki nggih. Salah. Lah, kemudian dalam hadis ini pula diberikan penjelasan kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi bahwa kecintaan, kasih sayang, ya, penghargaan, penghormatan dan berbakti kita kepada ibu itu lebih utama, Pak. Lebih utama dibandingkan dengan ayah. Ini bukan berarti terus peran ayah diabaikan, betul. Ini sifatnya adalah penghargaan atau kebaktian yang lebih ya kepada ibu kita. Tadi disampaikan oleh Pak Amsorin ya, disampaikan di situ bahwa memang ibu kita yang melahirkan kita, ya. Asbabun nuzulnya dari ayah kita, ya. Tetapi dalam proses sampai kita lahir adalah dalam rahim ibu kita, itu yang membuat kita memberikan perlakuan khusus. Maka dalam bahasa yang sering kita dengar ya, bahwa seorang ibu itu harus berhati-hati karena dia yang menjadikan anak ini darah dagingnya, Pak. Ya, darah daging kita itu dari ibu kita, Pak. Air susu dari ibu kita. Ya, maka ketika sang ibu dengan anak itu kedekatannya lebih ya, dibandingkan dengan ayah. Meskipun ya secara umum orang tua itu bagian dari jiwa kita, tetapi dalam hal ini adalah ibu adalah lebih dikedepankan oleh Rasulullah dengan penyebutan 3 kali ini. Artinya ketika kita berucap, Bu, nggih, ampun, lepas kontrol, hati-hati, nggih, apa maneh ke ucapan-ucapan jengkel, ucapan-ucapan marah. Biasa namanya anak-anak kadang-kadang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk menguji kita. Karena Al-Quran mengatakan bahwa kita diuji ya dengan anak juga. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Diuji oleh Allah dengan wal banin, dengan anak, Pak. Jadi jangan sampai kita merasa kalau ya anak kita menjengkelkan, terutama ibu nih, ampun mudah mengeluarkan kata-kata yang berbahaya. Banyak kejadian yang menyebabkan kita akhirnya gelo. Ketika kita sudah sangat marah, sudah emosi tidak terkontrol, maka kalimat yang muncul kalimat yang tidak pas, sumpah, ya, kutukan, ini bahaya. Ini jangan dianggap remeh, karena doa seorang ibu itu lebih ampuh dari 40 wali. Iya, Pak, ini. Jadi kalau kita tidak benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu, ini ya nuwun sewu, jangan harap berkah hidup kita akan kita peroleh, Pak. Betul, ya. Ini maka kesempatan emas jangan sampai dilewatkan, kata Imam Qurtubi. Karena ini adalah peluang kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ya, tadi dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah karena ridho kedua orang tua kita. Wasuhtullah fi suhtul walidain. Murkanya Allah, murkanya kedua orang tua kita. Bahkan untuk ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu terletak di telapak kaki ibu. Artinya betul-betul kita melihat sosok ibu adalah surga yang tampak, dan kita bisa memperlakukan itu untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyambung dengan sabdanya, Innallaha yusikum, sesungguhnya Allah itu berwasiat bi ummahatikum, dengan ibumu salasa, 3 kali. Ini hadis yang lain, nggih. Kalau yang tadi riwayatnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim.
Kalau yang ini riwayatnya adalah Rawahu Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Nggih. Saya ulangi, innallaha yusikum bi ummahatikum salasa. Allah berwasiat kepada kamu sekalian, ya, bi ummahatikum, dengan ibumu, salasa, 3 kali. Innallaha yusikum bi abaikum, dan Allah, ya, sesungguhnya Allah berwasiat kepadamu dengan bapakmu. Tidak disebutkan 1 kali, tapi diberikan perhatian untuk berwasiat kepada bapakmu, gitu Dok. Innallaha yusikum bil aqrabin wal aqrabin. Sungguhnya Allah memberikan wasiat kepada kamu sekalian bil aqrabi wal aqrabin, yaitu kepada keluarga dekatmu dan keluarga dekatmu. Jadi intinya Allah memberikan satu wasiat kita untuk berbuat baik kepada ibu 3 kali, kepada ayah, dan kepada keluarga terdekat dan keluarga dekat. Jadi diutamakan itu. Jadi jangan sampai kita nuwun sewu, banyak yang kita bergaul dengan orang-orang di sana sini, ya, dengan kebaikan yang kita tampilkan, dengan segala kedermawanan sifat kita tunjukkan, dengan segala perhatiannya, tetapi ketika sampai di rumah kita tidak pernah memberikan itu kepada keluarga kita, terutama ayah dan ibu, naudzubillah, atau kepada anak istri kita. Ini jangan sampai, Pak. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ya. Jadi khairukum lin nisa wa ana khairukum lin nisa. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Jadi berbuat baiklah kepada wanita, dan aku adalah orang yang berbuat baik kepada wanita. Ini Rasulullah bicara seperti itu. Khairukum li ahli, berbuat baiklah kepada keluarga, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang berbuat baik kepada keluargaku. Ini diberikan contoh langsung oleh Rasulullah. Maka jangan sampai kita nuwun sewu nih, nuwun sewu, ziarah kemana-mana, mendapatkan harapan berkah doanya para aulia yang kita ziarahi, kepada para ulama yang kita ziarahi, tetapi lupa kita tidak pernah berziarah ke makam bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau kepada bapak ibu kita yang masih hidup. Kita tidak pernah silaturahmi. Ini berarti kita termasuk orang-orang yang keliru, bapak ibu. Mari kita bersama untuk menunjukkan, ya, apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita dengan baik. Setelah taat pada Allah, taat pada Rasulullah, maka taatlah kepada kedua orang tua. Ini adalah satu peringatan bagi kita. Dan hari ibu ini spesial, bapak ibu. Hari ibu itu diawali dari peristiwa kongres pertama perempuan, ya, tahun 1928, ya, 1928, bersamaan dengan Kongres Pemuda, nih. Di situ ada Kongres perempuan, dihadiri oleh 1000 perwakilan dari perempuan-perempuan di Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana, ya. Ini kumpul menjadi satu merasakan kongres di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 2022, ya, 5 hari. Dan penetapan salah satu keputusan kongres adalah tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu Nasional. Oke, maka sekarang berapa berarti peringatan yang ke berapa nih? Peringatan yang ke 96, ya. 96 kita memperingati Hari Ibu, ya. Dan ada tema tahun ini yang diusung oleh pemerintah untuk Hari Ibu 22 Desember 2024. Ini menikah, ya, perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Ini perempuan menyapa, ini maksudnya adalah bahwa
wanita-wanita yang ada di Indonesia, semuanya termasuk ibu-ibu yang ada di sini, ya, dan wanita-wanita semua yang ada di sini ini siap untuk berkiprah, ya, di dalam kehidupan, baik sebagai sosok ibu, sosok istri, dan sosok yang bisa memberikan anfa'ahu linnas, kebermanfaatan untuk manusia, ya. Artinya wanita-wanita yang mampu menghadirkan kemanfaatan untuk orang lain, kemanfaatan untuk bangsa dan negara serta agama. Ini yang disarankan oleh pemerintah. Kemudian perempuan berdaya, maksudnya potensi yang dimiliki agar mampu menunjukkan satu prestasi terbaik di dalam keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Ini harapan seperti itu. Tentunya kita sebagai warga Muhammadiyah yang penting ditekankan adalah di dalam kehidupan keluarga, ya, masyarakat, bangsa dan negara dalam label atau koridor keagamaan yang benar, yang tasdid murni untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai lupa, karena ini adalah wadah di dalam kita berorganisasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, ada sedikit kisah. Ini sebelum saya tutup jam 6 persis ya. Ini ada kisah yang menarik Bapak Ibu. Ada seorang sahabat, pernah dengar namanya sahabatnya itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ya, pernah disampaikan Pak ya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah, tetapi ia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Selalu berjuang untuk bisa ketemu Rasulullah, tapi dia tidak bisa bertemu Rasulullah, Pak. Ada faktor apa di sana? Ternyata Uwais Al-Qarni itu memiliki ibu yang sudah tua, yang tidak bisa berjalan kemana-mana, harus dibopong, harus digendong, harus dibantu sepenuhnya kebutuhan-kebutuhannya untuk makan, minum, ya, sampai dengan kebutuhan ibadah untuk sholat menghadap Allah Ta'ala. Maka yang mawi'i, yang bersihkan, yang mandikan, yang membopong untuk wudhu dan sebagainya, ini adalah beliau Uwais Al-Qarni. Maka ketika itu muncul ada sebuah kalimat. Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dua orang nih radhiyallahu anhuma. Apa pesan Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma? Untuk mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Coba kamu cari nama Uwais Al-Qarni. Apakah engkau pernah bertemu ya Rasulullah? Tidak.
akan dimintai doa oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan keduanya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah satu kemuliaan Bapak Ibu. Maka kita sebagai anak yang telah lahir dan sudah memiliki keturunan, maka mari berupaya agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik, yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga taat kepada kedua orang tua. Maka mari kita refleksikan dengan keteladanan insyaallah. Jadi kita berupaya, karena menciptakan anak soleh itu pertama adalah dari diri kita, untuk menjadikan contoh dan bisa dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah demikian. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan moral dari pengajian pagi hari ini adalah jangan pernah kita lepas dari doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada orang tua ini ada 3 hal yang harus dilakukan kita. Yang pertama, mendoakan, ya, doa kepada kedua orang tua kita selepas sholat, bahkan setiap saat, ya. Bahkan oleh para alim ulama, sebagian alim ulama ini mensejajarkan ketika kita membaca Al-Fatihah pun kadang ditambahi Rabbil firli wali walidayya amin. Ya, kalau di pesantren dulu saya ngaji begitu kali. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu bukan langsung waladdallin amin, ya, tapi tambahi Rabbil firli wali walidayya amin. Kecuali dalam sholat, di dalam sholat itu penghargaan ustaz para ulama terdahulu kepada kita ketika menyandingkan dengan doa di dalam surat Al-Fatihah, maka sebelum kata amin Rabbil firli wali walidayya amin, penghormatan kita kepada kedua orang tua kita luar biasa. Ya, seperti itu. Ini yang harus kita. Yang kedua, mari kita sambungkan amal solehnya. Ya, sambungkan amal solehnya melalui amal-amal kita yang terbaik. Bukan berarti amal yang untuk yang mati, tapi kita akan menjadi anak yang semakin soleh, yang kelak bisa juga memberikan kontribusi kepada orang tua kita di akhirat. Yang kaitan ini juga adalah wasiat. Wasiat nih, kadang-kadang ada bapak ibu kita yang sudah meninggal pernah wasiat, panjenengan tidak melaksanakan, itu berarti panjenengan belum kategori birrul walidain bapak ibu, kecuali panjenengan tidak mampu nih. Wasiat apa? Wasiat haji. Ya, maka di dalam hadis Rasulullah menyampaikan ketika orang tua punya niat haji belum bisa berangkat, maka anaklah yang memberangkatkan melalui badal haji. Nih, panjenengan sekalian haji di badal ihsan bapak ibu yang sudah meninggal dunia. Itu ini perintah dan ada hadisnya bapak ibu. Termasuk di dalamnya adalah kita mencoba untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita. Ini adalah merupakan kebanggaan bagi orang tua kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, berbakti kepada orang tua adalah menyambungkan tali silaturahmi kepada saudara-saudara dari ayah ibu kita. Kalau dalam hadis disebutkan saudara ayah Pak, dalam hadis ya. Tetapi kalau saya kontekskan dalam kehidupan, apalagi dalam hadis ini ada penyebutan 3 kali untuk ibu, ayah 1 kali, berarti saudara dari ibu juga termasuk. Tetapi di dalam konteks hadis itu saudara dari ayah. Ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk menyambung silaturahmi. Berarti kalau Pak Lek, kalau Bu Lek, jangan sampai malah diputus, ya. Kadang-kadang gara-gara masalah-masalah waris dan sebagainya, jangan sampai. Ini justru disambungkan. Ini bentuk bakti kita nyata kepada orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini memberikan pengingat, motivasi, sekaligus juga penguat bagi kita untuk bisa menambah amal soleh kita melalui surga yang nampak di dunia ini, yaitu ayah dan ibu kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua diingatkan dalam hari ibu ini, khususnya kepada ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semua untuk lebih memberikan kebaktiannya yang lebih kepada ibu-ibu dan juga kepada ayah-ayah kita. Jangan sampai justru di hari ibu malah kita merekoti ibu nih, kon masak, kon
koncona dolan, ono macam-macam, malah ibu sih dibayar ya. Justru dimuliakan, jadikanlah seorang ratu, ayah jadikanlah seorang raja. Hari ini saya akan melaksanakan tugas-tugas semuanya, dari mulai liwat sego sampai mateng, sampai bersih rumah, bersih kamar, halaman semua beres bu, tak cuci sampai pakaian. Nah ini walaupun salahiyatullah ini, insyaallah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum acara kita tutup, mari kita doa bersama untuk kebaikan kita, untuk kebaikan ayah ibu kita yang masih hidup, dan juga pengampunan doa untuk bagi kita yang sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabatin ajma'in rabbil alamin. Hamdan min hamdi syai'in yur'alika fi wazidah ya rabbal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridun illa syafaita wa la hajatan min hisbati dunya wal akhirah illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighra. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighra. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasni wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa 'udzubika min ghalabati daini min bathri rijal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari 'aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila tabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Alhamdulillah acara di acara sudah berjalan dengan lancar. Saya pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.